Siapa sih yang gak mau jadi orang yang high value? Lo tahu gak, jadi orang high value itu bisa dibilang gak terlalu sulit, asal lo mau bener-bener praktekin tips-tipsnya. Orang high value itu bukan sekedar punya uang atau barang mewah. Ini lebih ke gimana lo dihargai, dihormati, dan punya dampak positif buat diri lo dan orang di sekitar lo. Di dunia yang serba cepat dan penuh distraksi ini, punya value yang tinggi bisa jadi aset terbesar yang lo punya. Hari ini gue bakal bagiin 7 tips yang bisa lo terapin buat jadi orang yang high value. Mulai dari prinsip hidup sampai gimana lo bisa menjadi orang yang value-nya itu tinggi. So jangan skip ya, karena tiap poinnya bakal bikin hidup lo jauh lebih upgrade. Enjoy! Di era sekarang ini, gampang banget buat keikut arus. Mulai dari tren media sosial, opini temen, sampai tekanan lingkungan. Semua itu bisa bikin kita mudah berubah arah dan kehilangan jati diri. Nah, buat jadi orang yang high value, punya prinsip dan standar hidup yang jelas itu wajib banget. Kenapa? Karena prinsip adalah fondasi hidup. Kalau lo punya prinsip yang kuat, lo nggak akan gampang goyah meskipun orang lain punya pandangan atau gaya hidup yang berbeda. Menurut psikolog Dr. Henry Cloud, prinsip hidup dan standar pribadi itu ibarat kompas. Tanpa kompas, lo bisa aja nyasar di jalan atau malah muter-muter di tempat. Prinsip ini ngebantu lo buat tetap berada di jalur yang sesuai sama tujuan hidup lo. Misalnya nih ya, kalau lo punya prinsip buat selalu jujur dan transparan, meskipun itu mungkin bikin lo nggak populer di kalangan tertentu, lo bakal lebih dihargai karena konsistensi dan integritas lo. Di Indonesia sendiri, prinsip dan standar seringkali ditentukan oleh norma sosial atau keluarga. Kadang ini bagus, tapi ada kalanya kita juga butuh menerapkan standar yang lebih spesifik dan sesuai dengan tujuan pribadi kita. Misalnya lo mungkin tumbuh di lingkungan yang menilai sukses itu kalau punya pekerjaan dengan gaji besar. Tapi prinsip lo sendiri adalah buat berkontribusi ke masyarakat lewat bidang pendidikan. Prinsip lo akan bikin lo tetap teguh dalam mengejar apa yang menurut lo itu berarti. Meskipun mungkin ada yang mempertanyakan pilihan lo. Jadi, langkah awal buat jadi orang yang high value adalah nentuin prinsip apa yang paling penting buat lo. Coba tanyain ke diri lo sendiri, apa yang gue hargai dalam hidup ini? Apa yang gue nggak bisa kompromi? Misalnya, lo punya prinsip buat selalu memperlakukan orang lain dengan hormat. Kalau ada situasi di mana lo bisa dapat keuntungan tapi harus melanggar prinsip ini, lo bakal lebih siap buat nolak. Dengan prinsip yang kuat, lo bisa hadapin tekanan atau bahkan kritik dari orang lain dengan lebih tenang. Gak perlu ragu buat berpegang teguh pada apa yang lo yakini, karena pada akhirnya, prinsip lo adalah fondasi yang bakal terus ngebantu lo jadi pribadi yang lebih baik lagi. Prinsip yang jelas akan ngebantu lo bikin keputusan yang tepat tanpa harus terus-terusan mempertanyakan apakah ini benar atau salah, karena lo sudah punya guideline pribadi yang kuat. Kedua, komunikasi. Ini nih yang kadang dianggap remeh. Padahal sebenarnya komunikasi yang baik itu jadi pembeda banget buat lo. Studi dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa orang yang bisa berkomunikasi dengan jelas dan penuh empati biasanya dihargai lebih tinggi di tempat kerja maupun dalam pertemanan. Nah, di Indonesia, kita masih sering nih lihat pola komunikasi yang defensif atau cenderung menghindari konflik. Tapi orang yang high value itu beda. Misalnya, lo bisa ngomong dengan jelas apa yang lo mau atau lo nggak suka, tapi tetap dengan sikap yang respect dan gak nyakitin hati orang lain. Ini bikin lo jadi sosok yang lebih dihargai karena orang tahu lo bisa berkomunikasi tanpa drama, dan itu salah satu ciri high value. Jadi, mulai sekarang coba latih cara komunikasi yang asertif, tegas, tapi tetap ramah. Dengan begitu, lo gak cuma dikenal baik, tapi juga lo punya kualitas diri yang beda dari yang lain. Sekarang ini, kita hidup di zaman yang penuh distraksi dan tuntutan yang sering bikin kita lupa buat invest ke hal yang paling penting, yaitu adalah diri sendiri. Banyak orang habisin waktu buat ngejar kesenangan sementara, kayak belanja barang-barang mewah atau sekedar nongkrong. Tapi jarang yang benar-benar fokus untuk ningkatin kualitas diri. Padahal, kunci buat jadi orang high value adalah selalu memperbaiki dan mengembangkan diri. Nah, ini bukan cuma soal uang. Lo nggak perlu punya banyak uang buat invest ke diri sendiri. Investasi di sini bisa berupa waktu, tenaga, atau usaha untuk belajar hal baru dan berkembang secara pribadi. Kalau kita lihat orang-orang sukses di luar sana, mereka nggak pernah berhenti belajar, meskipun udah sampai di titik puncak karirnya.
Contoh Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, pernah bilang kalau dia menghabiskan sekitar 80% waktunya buat baca dan belajar setiap hari. Menurutnya, pengetahuan itu seperti bunga menjemuk. Semakin banyak lo tahu, semakin cepat lo berkembang. Dan kalau kita bandingin dengan kebanyakan orang, berapa banyak dari kita yang benar-benar nyisihin waktu buat belajar? Di Indonesia, data menunjukkan kalau tingkat literasi atau minat baca masyarakat kita masih tergolong rendah. Padahal membaca dan banyak belajar hal baru adalah salah satu cara paling sederhana buat ningkatin value diri lo. Gak cuma soal akademis, berinvestasi dalam diri sendiri juga bisa berarti meningkatkan keterampilan sosial, kemampuan komunikasi, atau bahkan kesehatan mental dan fisik. Lo bisa mulai dengan olahraga secara teratur, meditasi, atau aktivitas lain yang bisa ningkatin kesejahteraan lo secara keseluruhan. Dalam penelitian dari American Heart Association, aktivitas fisik yang teratur terbukti bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi, ketika lo fokus untuk menjaga kesehatan fisik, secara gak langsung lo juga sedang berinvestasi dalam diri lo. Bayangin kalau lo sehat, fit, dan punya energi lebih, pasti lebih mudah buat menjalani hidup yang produktif. Gimana dengan keterampilan baru? Coba tanya ke diri lo sendiri, apa skill yang bakal bermanfaat buat hidup lo dalam jangka panjang. Misalnya, kalau lo tertarik sama dunia kreatif, bisa banget buat belajar desain grafis, video editing, atau bahkan coding gitu ya. Di zaman digital sekarang, kemampuan kayak gini punya nilai jual yang tinggi. Bahkan kalau lo nggak tertarik buat kerja di bidang itu, skill ini bakal ngebantu lo kalau lo mau kerja di bidang-bidang lain. Dan mungkin bisa lo manfaatin buat bikin proyek pribadi atau side hustle. Di Indonesia, kita sering lihat fenomena glorifikasi konsumsi, alias orang bangga sama barang yang mereka beli daripada pengetahuan atau pengalaman yang mereka punya. Padahal, investasi dalam bentuk pengalaman dan ilmu pengetahuan akan jauh lebih bertahan lama dan lebih bermakna. Coba bayangin, lo pilih mana? Punya gadget atau barang-barang keren yang bakal ketinggalan zaman dalam beberapa tahun, atau punya ilmu dan skill yang bisa terus lo pakai sampai sepanjang hidup lo. Investasi dalam diri sendiri juga berarti lo menghargai waktu dan prioritas hidup lo. Jangan sia-siain waktu buat hal-hal yang gak penting atau cuma ngabisin energi. Pikirin deh, waktu yang lo pakai buat scrolling tanpa tujuan di media sosial, bisa banget lo alihin buat belajar hal baru, baca artikel, atau bahkan istirahat biar lebih produktif. Menurut penelitian dari Journal of Economic Psychology, waktu yang digunakan untuk aktivitas belajar atau pengembangan diri punya efek positif terhadap kebahagiaan dan kepuasan hidup. Jadi, fokus ke kegiatan yang bisa memberi nilai tambah buat diri lo, bukan sekedar hiburan yang sementara. Sebagai penutup di poin ini, gue mau ajak lo buat mikir, kapan terakhir kali lo invest buat diri sendiri? Kalau masih bingung mulai dari mana, coba mulai dari hal yang simpel kayak baca 10 halaman buku setiap hari, belajar skill baru, atau sekedar nyisihin waktu buat refleksi diri. Ingat, investasi dalam diri sendiri mungkin gak langsung kelihatan hasilnya, tapi ini adalah proses yang akan ngebentuk lo jadi orang yang lebih high value. Orang yang dihargai karena kualitas dan nilainya, bukan sekedar apa yang mereka punya di permukaan. Pernah gak sih lo ada di situasi yang bikin emosi banget? Nah, kalau lo punya kendali emosi yang bagus, itu bisa banget ningkatin value diri lo. Studi dari American Psychological Association nunjukin kalau orang yang bisa mengendalikan emosi mereka cenderung lebih disukai dan dihormati, baik di lingkungan kerja maupun pergaulan sehari-hari. Lo pasti pernah lihat orang yang gampang banget emosi. Biasanya jadi gak suka digemari sama orang-orang di sekitarnya kan, karena dianggap kurang dewasa. Misalnya lo lagi menghadapi kritik yang pedes banget, daripada marah atau nyerang balik, lo bisa tarik nafas dulu, terima dan evaluasi. Di Indonesia ini banyak banget konflik yang terjadi justru karena ketidakmampuan mengendalikan emosi. Jadi kalau lo mau jadi high value, penting banget punya kontrol diri dan tetap tenang dalam kondisi apapun. Orang high value juga harus punya sikap tegas tapi tetap empati. Ini agak tricky ya, karena sering banget orang ngerasa tegas berarti harus galak atau keras. Padahal tegas itu sebenarnya tentang gimana lo bisa jujur sama diri sendiri dan berani bilang enggak tanpa harus menyinggung perasaan orang lain. Ini penting karena lo nggak bisa terus-terusan menyenangkan semua orang. Misalnya, ada temen yang minta tolong tapi lo lagi sibuk banget. Lo bisa bilang gue pengen banget bantu, tapi sekarang lagi ada prioritas lain. Semoga lo bisa ngerti. Nah dengan gini, lo tetap menunjukkan empati, tapi tetap menghormati batasan diri sendiri. Sikap kayak gini bikin orang tahu kalau lo punya harga diri dan prinsip, dan itu bisa bikin lo menjadi high value.
Satu hal yang sering dilupain banyak orang ketika ingin menjadi pribadi yang high value adalah konsistensi alias menjaga keberlanjutan dalam tindakan. Di zaman sekarang, kita sering banget ke distract sama banyak hal yang bikin kita pindah fokus dengan cepat. Di awal tahun, semangat buat mulai olahraga, belajar skill baru, atau ngejar target karir biasanya tinggi banget nih. Tapi masuk beberapa bulan aja, mulai tuh semangatnya hilang. Nah, disinilah konsistensi punya peran penting. Orang high value itu bukan cuma dikenal karena apa yang mereka capai, tapi mereka juga dikenal karena konsistensi mereka melakukan tindakan kecil yang mendukung tujuan besar mereka. Coba deh bayangin, lo pengen jadi atlet lari yang hebat, kalau lo cuma latihan sebulan sekali, hasilnya mungkin gak bakal jauh beda dibanding orang yang gak latihan sama sekali. Tapi kalau lo latihan sedikit demi sedikit tiap hari, meskipun cuma 10 menit, dalam beberapa bulan aja progresnya bakal beda jauh. Inilah yang disebut dengan keberlanjutan atau sustainability dalam bertindak. Konsistensi itu bikin lo punya momentum, dan sekali momentum itu terbentuk, setiap langkah yang lo ambil akan membawa lo semakin dekat ke tujuan. Terus, gimana nih caranya kita biar bisa konsisten? Salah satu trik paling efektif adalah mulai dengan tujuan yang kecil dan realistis. Misalnya, lo pengen jago di bidang desain grafis. Daripada langsung ngeset target buat bikin proyek besar, coba mulai dengan bikin satu desain kecil setiap hari. Ini bakal lebih achievable, dan lama-lama lo akan terbiasa dan makin meningkat kemampuannya. Dalam buku Atomic Habits karya James Clear, dia menjelaskan kalau cara terbaik untuk bisa bikin kebiasaan yang langgeng adalah mulai dari langkah kecil yang bisa lo lakukan setiap hari. Dengan langkah kecil tapi konsisten, lama-lama lo akan sampai di titik di mana kebiasaan itu bisa jadi bagian dari hidup lo. Selain itu, menjaga keberlanjutan dalam bertindak juga berarti kita harus belajar buat gak gampang ke distract sama tren atau noise di sekitar kita. Apalagi di era sosial media kayak sekarang, gampang banget buat tergoda ikut-ikutan orang lain kan ya. Ngerasa ketinggalan atau bahkan ngerasa insecure gitu ngelihat progres orang lain. Padahal kalau lo benar-benar pengen jadi orang yang high value, lo harus punya fokus yang jelas pada apa yang lo kejar dan bertindak sesuai dengan prinsip yang udah lo tentuin dari awal. Menurut seorang peneliti psikologi, Mihaly, fokus yang tinggi ini bisa membawa kita ke flow state, suatu kondisi di mana kita benar-benar terlibat dalam apa yang kita kerjakan tanpa mudah terganggu. Kondisi flow ini seringkali bisa tercapai kalau kita punya tindakan yang berkelanjutan dan konsisten, karena otak kita udah terbiasa dengan pola yang sama. Konsistensi juga penting dalam menjaga integritas diri. Kalau lo bilang sama diri sendiri bahwa lo akan melakukan sesuatu, lo harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Bayangin kalau lo seringkali janji buat mulai sesuatu tapi nggak pernah konsisten. Lama-kelamaan lo bakal kehilangan rasa percaya diri karena merasa nggak bisa megang kata-kata lo sendiri. Sebaliknya, orang yang terus menjaga keberlanjutan dalam bertindak akan merasa lebih percaya diri karena mereka tahu bahwa mereka bisa diandalkan bukan cuma oleh orang lain, tapi juga oleh diri mereka sendiri. Orang yang high value selalu bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat sendiri. Mereka gak gampang terpengaruh sama opini orang lain dan berani ngambil keputusan yang memang sesuai sama tujuan hidup mereka. Ini mungkin susah banget di negara kayak Indonesia, di mana opini keluarga atau lingkungan punya pengaruh besar banget. Tapi coba dipikirin deh, kalau lo terus-terusan nurutin orang lain, kapan lo bisa jadi diri lo sendiri? Menurut psikolog Dr. Mark Goulson, orang yang bisa ngambil keputusan dengan mandiri biasanya lebih bahagia dan punya kontrol lebih atas hidup mereka. Jadi mulai sekarang coba biasain buat ambil keputusan yang emang dari hati lo sendiri, bukan karena orang lain. Dengan begitu, lo bakal lebih mudah buat dapetin respect dari orang lain. Jadi itu dia 7 tips buat jadi orang yang high value. Gak ada yang instan, semuanya butuh proses dan konsistensi. Kalau lo ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Tinggalin komentar di bawah juga ya terkait topik ini. Tunggu apa lagi? Yuk mulai langkah kecil hari ini buat jadi orang yang lebih bernilai tinggi. See you on the next video. Bye.